Ini kan pelakoran yang dicuri ini ya, orang asing, suaminya Singapura dan ini orang Korea. Dan ini bisa menjadi dampak yang jelek untuk pariwisata Wakanda. Karena Bu Emi, di sini tuh banyak pelet, pelet. Hola netizen yang tercinta, perselingkuhan yang menyeret artis Tisa Ernie kini tengah hangat diperbincangkan. Tisa Ernie diduga menjadi selingkuhan dari pria asal Singapura bernama Aden Wong. Hal tersebut dibongkar langsung oleh istri sah Aden Wong yang merupakan wanita asal Korea Selatan, Emi. Sebagai informasi, Aden Wong dan Emi telah menikah selama 16 tahun. Awalnya keduanya tinggal di Singapura, namun kini pindah ke Indonesia. Alih-alih bahagia, pernikahan mereka malah dilanda prahara. Emi mendapati suaminya berselingkuh dengan wanita yang dikenal sebagai asisten pribadi. Wanita tersebut adalah Tisa Ernie. Emi semakin terluka mendapati anaknya juga ikut direbut. Kini ia pun tampil di sejumlah podcast untuk memperjuangkan keadilan. Emi menyebut Aden Wong pindah ke Indonesia lebih dulu pada tahun 2021. Ia baru mengikuti suaminya tersebut pindah ke Indonesia pada November 2022. Emi mengaku hubungannya dengan Aden Wong awalnya baik-baik saja, namun ia tidak menampik kalau Aden Wong sempat mengeluhkan sikapnya yang terlalu fokus mengurus anak. Setelah ikut pindah ke Indonesia, Emi pun dikenalkan Aden Wong kepada Tisa Ernie. Pada momen itu, Tisa Ernie disebutkan bekerja sebagai asisten pribadi Aden Wong. Seperti mendapat firasat, Emi mencoba membaca isi pesan di ponsel Aden Wong. Meski sempat tidak yakin, pada akhirnya ia sadar telah diselingkuhi Aden Wong dengan Tisa Ernie. Emi langsung meminta penjelasan Aden Wong mengenai chat tersebut. Aden Wong pun marah karena sang istri mengecek ponselnya tanpa izin. Ia kemudian mengaku kalau Tisa Ernie memang menyukainya. Namun Aden Wong meyakinkan kalau dirinya tidak pernah berselingkuh. Setelah momen chatnya diketahui oleh Emi, Aden Wong justru semakin menjauh. Ia semakin sering meninggalkan keluarga. Hingga akhirnya keempat anak Emi dibawa secara paksa untuk tinggal bersama Aden Wong dan Tisa Ernie. Emi pun tidak terima hingga memviralkan kasus tersebut. Ia berusaha mengambil kembali keempat anaknya, apalagi si bungsu yang masih bayi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gua tangkap dari potongan video tadi adalah, guys, apa yang kita lakukan saat ini menyuarakan apa yang menurut kita benar, karena sampai saat ini kita baru dengar dari sisinya Emi aja ya. Tapi gimana pun juga menurut aku gitu, untuk seorang ibu yang sangat mencintai anaknya, tidak seharusnya anak-anak itu dipisahkan dari ibunya. Terlebih ada anak-anak yang di bawah umur gitu, ada masih bayi pula 4 bulan begitu kan. Jadi mendengar Emi bilang tadi bahwa kita nih as netizen, justru kata-kata kita yang menguatkan dia, bisa buat dia untuk bertahan melalui hal yang sangat berat ini. Itu kayak okay, we did a very good job gitu untuk mencoba bikin seseorang yang lagi ngerasa lemah gitu untuk lebih kuat gitu. Di satu sisi gue ngerasa kayaknya miris, kok ada gitu ya manusia yang bisa menyakiti manusia sampai segitunya. Maksudnya aku tuh kalau kayak ini seorang suami nih yang memang udah berselingkuh, terus dia bilang, oh saya ingin melanjutin hidup sama orang yang ini deh, nggak mau sama kamu lagi, ya udah silahkan go ahead gitu, lanjutkan hidupmu, tapi kenapa harus bawa anaknya gitu? Buat aja anak sama dia, bikin aja yang baru, mulai hidup baru. Why gitu? I just don't understand why gitu. That's why ini tuh, kasus ini tuh masih kayak banyak tanda tanya. It's kinda like puzzle yang masih belum terbentuk gitu. Dan kita semua pasti nggak sabar untuk menunggu klarifikasi dari si pihak suaminya. Kok bisa sampai dia seperti ini? Tapi sebelum itu, apapun itu ya, kita doakan yang terbaik untuk Emi. Semoga keadilan itu ada di pihak kamu, dan kita nih sebagai netizen Indonesia, sebagai ras terkuat di dunia ini gitu, kita akan support kamu sampai kasus ini ada titik yang jelas.
Kasus yang terbaru ini bikin aku gelisah sih. Sebagai seorang mama, aku masih wonder kok bisa ya seorang ibu kandung yang mengandung anak ini, melahirkan anak ini, tapi bisa powerless atas anaknya sendiri. Kalian tau kan yang lagi rame, ada Ibu Emmy, seorang warga negara Korea. Suaminya tuh warga negara Singapura, dan mereka tuh lagi ada kerjaan di Indonesia. Terus suaminya, biasalah ya, tergoda wanita lain. Katanya sih wanita ini artis, yang aku juga nggak tahu. Tapi part yang paling mengganggu tuh itu anaknya tuh masih 2 bulan 2 minggu full breastfeeding, diambil dari mamanya sendiri, terus dirawat sama si selingkuhan ini. Mama cuma bisa teriak-teriak, nangis-nangis minta anaknya balik. Kayak what on earth? Selingkuh aja kan udah nyakitin hati istri, ya kan? Kok masih tega anaknya tuh diambil terus dipisahin dari mamanya? Jadi kenapa kok sampai bayinya nih diambil? Karena si suami ini mencurigai istrinya pakai black magic. Jadi dia menuduh si istri ini nyuruh si PA untuk mengirim black magic ke si laki dan si mistressnya. Nah, di mana si perempuannya, si istri ini kan warga negara Korea, orang Korea gitu. Jadi dia tuh nggak percaya sebenarnya sama yang namanya black magic. Tapi dia bingung harus bereaksi gimana. Jadi si laki itu bilang kayak, ini babynya, anaknya harus aku ambil karena bisa terpengaruh dari black magic ini. Kamu harus pergi cleanse dirimu. Sas banget gak sih? Terus dari cerita si istri pun, si laki ini pun sama 15 tahun pernikahan semuanya tuh juga baik-baik saja, pernikahan yang bahagia, dan dia juga bilang kalau dia adalah suami yang baik, sayang anak gitu kan. Selama dia ngelahirin 3 anaknya, si suami ini pun juga selalu ikut ya, menemani proses persalinan, sampai ikut nangis bareng gitu kan. Dan baru anak keempat inilah ternyata si istri ini dibiarkan melahirkan sendirian di rumah sakit ya. Bahkan di hari dia habis melahirkan itu malah dibilang kayak oke, we are done. Jelek nggak tuh, serasa luka ditetesin jeruk nipis gitu ya. Anyway, apapun masalah mereka, tetap aja nggak bener ya ngambil bayi baru lahir dari ibu kandungnya sendiri, sampai ibunya nih nggak punya hak untuk ketemu anaknya lagi. Ini si istri mau kok bercerai ya, dia mau udah mending kita divorce aja, atur semua baik-baik, nggak perlu saling rebutan anak, karena pada akhirnya yang disakiti adalah anaknya lagi kan. Terus istri dapat updatean terbaru dari netizen kalau si suami ini bawa anak-anaknya keluar dari Indonesia ke Malaysia. Please pray for her. Yang bikin tambah suspicious ya, abis nonton dari Dr. Richard Lee, kenapa kok bisa si istri Sa dituduh pakai black magic? Itu katanya karena si mistressnya ini kesuyupan, terus ngomong katanya ini yang ngirimin si istri Sa ordernya di si personal asistennya istri Sa gitu. Entah kenapa waktu aku dengerin ceritanya, kok aku nggak percaya ya, kayak sinetron banget. Secara si istri Sah ini kan orang Korea, nggak percaya sama hal begituan kan. Kalau menurut kalian kira-kira ya, si wanita halu ini, si mistress ini, kira-kira kesuyupan beneran atau cuman acting doang? Ini namanya kan kita berdiskusi ya kan. Karena entah kenapa aku nggak percaya gitu kalau dia kesuyupan beneran. Aduh Bu Emmy, masa gara-gara doyan makan Indomie memutuskan sama suami pindah ke Wakanda? Dikira orang Wakanda ini selezat, sebaik dan seenak Indomie. Ternyata kena zong kan, kasihan kan? Tragis banget ceritanya Bu Emmy ini ya. Suaminya dicuri sama pelakor dangdutan dan anak-anaknya empat-empatnya dicuri. Nah sekarang dia seperti kambing conge harus mencari keadilan di podcast. Kalau di luar negeri itu kan tinggal telepon social work sama perlindungan anak, langsung kolaborasi dengan polisi dalam waktu 1 menit selesai perkara. Kalau di sini harus ke podcast lambe, harus ke dukun, ini juga ke podcast Denny Sumarecon yang dulu juga pernah punya kasus pelakoran kan, ke podcast Tabib Filter, habis itu harus ke Pagi-Pagi Ambruk, ke Brownies Bantet, keliling nih pasti mah. Jadi aneh di Wakanda, harus ke dukun, ke Meerots gitu kan, untuk cari keadilan. Dan ini merusak citra Wakanda, karena Bu Emmy ini orang Korea. Kalau urusan pelakoran domestik, urusan kalian lah, domestik gak apa-apa lah. Ini kan pelakoran yang dicuri ini ya, orang asing, suaminya Singapura dan ini orang Korea. Dan ini bisa menjadi dampak yang jelek untuk pariwisata Wakanda. Karena Bu
Emi, di sini tuh banyak pelet, pelet. Ada kuntilanak, genderuwo, dan wewe gombel. Dan ini adalah perkara wewe gombel. Nanti semua itu ya turis-turis bakal trauma. Janganlah ke Wakanda. Kalau liburan 2 minggu aja nanti bisa dipelet itu suami kita, bisa dicuri sama wewe gombel. Ini takut. Mereka bakal takut ke Wakanda. Jadi merusak citra Wakanda di luar negeri. Dan juga citra wanita-wanita Wakanda, dikira semuanya itu ya pelakor-pelakoran. Lagian ya, coba kalau laki itu Kismin, mana mungkin dicuri? Karena tajir, ya si hamil duluan dangdutan ngebor-ngebor, ya sekalian dicuri itu. Bikin malu aja sih. Apa sih di Wakanda tuh yang bagus? Semua bisa dimalingin. Maling pilpres, maling duit, maling pelakor. Udahlah, pokoknya kita tuh di Wakanda itu ya reputasinya di luar negeri itu kalau nggak maling apa gitu. Kenapa sih nggak mau introspeksi? Lagian banyak kok laki-laki di dunia ini. Kenapa harus cari yang sudah kepincut gitu kan, yang sudah ada anak 4? Terlepas apa-apa itu urusan mereka, tetap jalurnya ada, bukan jalur mencuri laki orang. Terus nimbrung katanya di kasurnya si laki ini, di apartemennya bikin barbecue. Ini pasti orang tajir kan, orang Singapura ini. Jadi ini memang ini kasus bilateral antara Singapura dan Korea, dan dampaknya dahsyat banget loh. Makanya selesaikan. Dan sekarang ya Bu Emi ini keliling ke podcast bikin malu. Kalau gue sih bakal malu ya, tapi kalau di sini kan seneng gitu, apalagi kalau urusan pelakoran, seneng banget ya. Coba selesaikan dengan baik-baik ya, jangan perempuan-perempuan di sini nanti kena getahnya. Jangan loh, perempuan Wakanda itu sukanya pelakor, pencuri. Gak malu apa?